Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Resa Utada Pratini, dan teman saya Ayu Rahmadani, Cut Maryam, Olilatul Azizah, dan Jessica Sifon akan menjelaskan mengenai fase gerak dalam kromatografi cair. Adapun dosen pembimbing analisis instrumentasi kami yaitu Profesor Dr. Renat Rinaldi Idros, SSI. Outline pada presentasi kali ini yaitu mengenai kromatografi cair, fase gerak kromatografi cair, mekanisme fase gerak dalam kromatografi cair, peran fase gerak dalam kromatografi cair, kriteria pemilihan fase gerak yang paling sering digunakan, contoh kasus, dan daftar pustaka. Kromatografi cair akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode kromatografi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fase gerak yang ada. Misalnya, metode kromatografi yang menggunakan fase gerak cair atau dikenal sebagai kromatografi cair. Pemisahan dalam kromatografi cair didasarkan pada distribusi komponen kimia antara fase gerak cair dan fase diam. Kromatografi cair memiliki kemampuan untuk bekerja secara langsung dengan sampel cair, seperti yang ditemui dengan spesimen klinis atau biologis. Waktu retensi dalam analisis bahan kimia menggunakan kromatografi cair bergantung pada interaksi bahan kimia dengan fase gerak dan fase diam. Dapat kita lihat pada gambar 1, ini merupakan desain kromatografi cair secara umum. Yang pertama ada fase gerak atau solvent reservoir dan pompa, yang mana fase gerak ini akan membantu larutan yang ada dalam pompa untuk masuk ke dalam sistem kromatografi cair. Kemudian ada injeksi sistem, yaitu tempat untuk meletakkan sampel. Di mana pada injeksi sistem ini perlu diperhatikan beberapa hal yang penting, yaitu reproduktivitasnya dan jumlah sampel yang terbawa dari satu injeksi ke injeksi yang lain, dan juga seberapa banyak volume sampel yang akan diinjeksikan. Kemudian fase gerak dan sampel akan masuk dan melewati kolom, dan pada kolom ini terdapat suhu kontrol untuk mengatur suhu agar selalu konstan. Kemudian sampel akan masuk ke detektor, yang mana sinyal yang dihasilkan detektor ini akan dapat menentukan komponen kimia yang ada dalam sampel. Kemudian hasil dari sinyal ini akan dikumpulkan datanya oleh komputer kontrol sistem. Ada 5 jenis utama kromatografi cair berdasarkan mekanisme pemisahannya, yaitu kromatografi absorpsi, kromatografi partisi, kromatografi pertukaran ion, kromatografi eksklusi ukuran, dan kromatografi afinitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Kholatul Azizah. Saya akan menjelaskan tentang fase gerak kromatografi cair. Nah, fase gerak penting dalam kromatografi cair dalam menentukan retensi kimia. Fase gerak ini terbagi dua, yaitu fase gerak kuat dan fase gerak lemah. Fase gerak kuat adalah fase gerak yang mengarah ke lemah retensi untuk analit pada jenis tertentu dari fase diam dan kolom. Sedangkan fase gerak lemah adalah fase gerak di mana bahan kimia menyukai fase diam dan memiliki retensi tertinggi dalam kolom tertentu. Selanjutnya, salah satu fase gerak kromatografi cair yaitu fase gerak dalam kromatografi partisi. Kromatografi partisi sendiri adalah metode kromatografi cair di mana zat terlarut dipisahkan berdasarkan partisi antara fase gerak cair dan fase diam yang dilapisi atau terikat pada penyangga padat. Kromatografi partisi terbagi dua jenis, yaitu kromatografi fase normal dan fase terbalik. Pada kromatografi fase normal, fase gerak yang lemah dalam metode ini akan menjadi cairan nonpolar, dan fase gerak yang kuat dalam metode ini adalah cairan polar, seperti metanol atau air. Pada kromatografi fase terbalik, fase gerak yang lemah dalam metode ini adalah pelarut polar, seperti air. Dan fase gerak yang kuat dalam metode ini adalah cairan yang kurang polar dari air, seperti asetonitril atau metanol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah,
Saya, Cut Mariam, akan menjelaskan fase gerak dalam kromatografi adsorpsi. Kromatografi adsorpsi ini adalah jenis LC yang mana suatu analit dipertahankan berdasarkan adsorpsinya. Pada metode ini, fase gerak akan mempengaruhi waktu retensi. Metode ini sering juga disebut sebagai kromatografi cair padat, yang mana waktu retensi pada metode ini ditentukan pada kemampuan interaksi analit pada molekul dari fase gerak dikarenakan keduanya mengikat pada permukaan adsorban. Adapun tingkat retensi analit ataupun sampel dalam kromatografi adsorpsi bergantung pada kekuatan ikatan pada analit, luas permukaan, jumlah fase gerak, kekuatan ikatan pada fase gerak. Interaksi antara fase diam dan fase gerak meliputi beberapa interaksi. Yang pertama adalah interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, gaya van der Waals, yang mana kesemua itu akan mempengaruhi waktu retensi pada jenis kromatografi ini. Kekuatan pengikatan antara fase gerak dengan fase diam pada kromatografi adsorpsi dijelaskan oleh konsep mobile phase kekuatan elektrolit, di mana cairan atau larutan yang memiliki kekuatan eutropik besar akan bertindak sebagai fase gerak yang kuat terhadap analit, sehingga fase gerak akan cenderung terikat erat pada penyangga dan menyebabkan analit mengalami elusi lebih cepat karena analit terikat oleh fase gerak. Sebagai contoh, pelarut yang relatif polar seperti metanol itu memiliki kekuatan elektronik yang lebih tinggi terhadap fase diam. Fase diam di sini contohnya seperti silika. Bila dibandingkan dengan fase diam yang bersifat nonpolar seperti karbon, dengan cara yang sama pula, cairan atau larutan yang memiliki kekuatan elektrolit rendah terhadap fase diam akan mewakili fase gerak yang lemah terhadap fase diam dalam kromatografi. Contohnya karbon tetraklorida pada silika. 3 jenis adsorben yang umum yang sering digunakan pada kromatografi adsorpsi, yaitu yang pertama ada adsorben yang bersifat asam polar, ada adsorben yang bersifat basa polar, dan ada adsorben yang bersifat nonpolar. Selanjutnya, berikut mekanisme fase gerak dalam kromatografi cair. Di sini tersajikan 2 gambar yang menunjukkan perbedaan antara pemisahan yang terjadi pada kromatografi adsorpsi dan kromatografi partisi. Pada kromatografi adsorpsi, di mana solut atau zat terlarut diabsorpsi pada permukaan fase diam adsorben secara langsung. Adapun kromatografi partisi, di mana zat terlarut akan dilarutkan terlebih dahulu ke dalam fase gerak, yang lalu fase gerak akan berikatan pada permukaan absorben atau yang kita sebut dengan fase diam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya, Jessica Silver, akan menjelaskan peran fase gerak dalam kromatografi partisi. Fase gerak dalam kromatografi partisi berperan penting dalam daya elusi dan resolusi. Daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Dalam pemisahan analit, terjadi migrasi yang terjadi karena adanya kompetisi antara fase gerak dan analit untuk dapat terikat pada sisi aktif dari fase diam. Pelarut yang kepolannya berbeda jauh dengan kepolan fase diam merupakan pelarut yang lemah karena pelarut tersebut tidak akan tertahan secara kuat oleh fase diam. Sedangkan pelarut yang kepolannya dekat dengan kepolan fase diam merupakan pelarut yang kuat karena pelarut tersebut akan tertahan lama oleh fase diam. Selanjutnya, peran fase gerak dalam kromatografi adsorpsi. Fase gerak dalam kromatografi adsorpsi ini merupakan campuran dari pelarut nonpolar dan pelarut polar, seperti air ataupun alkohol, yang berperan penting untuk meningkatkan kemampuan elusinya sehingga tidak timbul pengikolan puncak. Penambahan air atau pelarut polar ini perlu dipertimbangkan, karena penambahan air yang sedikit
kemungkinan belum mampu mengelusi zat larut, sedangkan penambahan air yang berlebihan akan menyebabkan kolom jadi kurang reaktif. Untuk memperoleh waktu retensi yang baik, maka air yang ada di fase gerak harus dijaga secara konstan, agar jika fase gerak menyerap air dari udara, akan dapat menyebabkan waktu retensinya bergeser. Kemudian pemilihan fase gerak pada kromatografi absorpsi ini terbatas jika detektor yang digunakan adalah spektrofotometer UV. Hal ini terkait dengan adanya nilai UV cutoff, yaitu pelarut yang berperan sebagai fase gerak. Larutan ini akan tertahan karena adanya absorpsi pada permukaan gugus aktif dari silanol, yaitu si fase diam, sehingga akan tererosi sesuai dengan urutan kepolaritasnya. Lanjut. Kriteria pemilihan fase gerak. Yang pertama, viskositas. Viskositas yang rendah menghasilkan tekanan rendah yang memungkinkan kinerja kromatografi yang lebih baik karena adanya perpindahan massa yang berlangsung cepat. Yang kedua, transparansi terhadap UV. Jika kita menggunakan detektor UV, fase geraknya harus transparan pada panjang gelombang yang digunakan. Yang ketiga, indeks bias. Jika kita menggunakan detektor indeks bias, perbedaan indeks bias antara pelarut dan sampel harus besar. Yang keempat, titik didih. Titik didih yang rendah digunakan apabila ada eluat yang akan melakukan proses lebih lanjut, sehingga cairan tersebut harus mudah menguap. Dan titik didih yang tinggi digunakan akan menyebabkan gelembung-gelembung uap dalam detektor. Kemudian yang kelima, kemurnian. Senyawa yang baik adalah senyawa yang murni, karena tidak ada senyawa lain atau pengotor yang dapat mengganggu proses analisis. Yang keenam, inert. Fase gerak yang tepat adalah fase gerak yang tidak bereaksi dengan campuran analit. Apabila sampel tersebut mudah teroksidasi, maka kita dapat menambahkan zat antioksidan. Yang ketujuh, toksisitas. Pelarut yang bersifat toksik berdampak buruk bagi lingkungan dan tidak bersifat ramah lingkungan. Untuk itu, kita harus menghindarkan fase gerak yang toksik agar tidak menimbulkan gas-gas yang beracun. Yang kedelapan, harga terjangkau dan mudah diperoleh, yaitu fase gerak yang dapat digunakan untuk analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ayu Ramadhani akan menjelaskan mengenai fase gerak yang sering digunakan dan contoh kasus dalam pembuatan fase gerak, di mana berdasarkan kepolaran fase gerak terbagi dua pada LC, yaitu yang pertama fase normal, yang kedua fase terbalik. Pada fase normal, fase gerak yang sering digunakan pada fase normal adalah campuran pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorisasi dan pelarut jenis alkohol. Di mana pada fase normal, kolom diisi dengan senyawa polar seperti partikel silika dan dengan berukuran yang sangat kecil, dan fase gerak yang digunakan adalah senyawa nonpolar. Fase normal biasanya digunakan untuk sampel yang dengan sifatnya nonpolar, sehingga proses analisis lebih cepat. Yang kedua, yaitu fase terbalik. Fase gerak yang sering digunakan pada fase terbalik adalah campuran buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril. Pada fase terbalik, kolom diisi dengan partikel silika yang dimodifikasi menjadi nonpolar melalui pelekatan hidrokarbon, dan fase gerak yang digunakan adalah senyawa polar. Maka, senyawa polar akan lebih cepat terelusi, sedangkan senyawa nonpolar akan bergerak dengan lambat. Selanjutnya, yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang kami angkat di sini yaitu pembuatan fase gerak untuk menganalisis asam askorbat, di mana asam askorbat diekstrak dari mangrove. Dapat kita lihat dari tabel 1, yaitu kondisi analisis pada alat HPLC. Yang digunakan yaitu kolom Simpec VP ODS. Kemudian fase gerak yang digunakan adalah asam asetat 0,1% dan metanol dengan perbandingan 60:40 volume per volume, di mana fase gerak larutan asam asetat 0,1% itu dibuat dengan memipetkan asam asetat glasial sebanyak 0,5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur ukuran 500 ml, serta diencerkan dengan aqua bides sampai tanda batas, lalu dihomogenkan. Fase gerak tersebut kemudian disaring dengan kata saring Wattman 0,45 mikrometer.
Kemudian, kecepatan alir yang digunakan adalah 1 mililiter per menit, dan detektor yang digunakan adalah UV dengan panjang gelombang 264 nanometer. Kemudian, hasil pengukuran asam askorbat dapat kita lihat pada sampel pada tabel 2, di mana kadar asam askorbat pada sampel mangrove sebesar 9,021 ppm, sedangkan retention time-nya itu yaitu 2,101 menit. Kemudian, berikut adalah kromatogram sampel daripada mangrove, di mana luas area yang tampak pada kromatogram tersebut menunjukkan konsentrasi asam askorbat yang terdapat dalam sampel yang akan dianalisis. Nah, dapat kita lihat pada kromatogram, asam askorbat pada sampel itu muncul pada retention time-nya sekitar 2,1 menit. Hal ini menunjukkan bahwa peak yang muncul merupakan asam askorbat karena retention time-nya itu sama dengan retention time-nya asam askorbat pada standar. Berikutnya. Berikut adalah daftar pustaka, yaitu sumber di mana kami mengambil materi-materi pada PPT ini. Berikutnya. Sekian daripada presentasi kami. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.